Lily, si kelinci pemberani. Di sebuah hutan kecil yang damai, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Lily. Lily berbulu putih lembut seperti kapas, dan telinganya panjang menjuntai. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah liang hangat di bawah pohon ek besar. Lily adalah kelinci yang penasaran dan pemberani, tapi kadang terlalu bersemangat sampai lupa berhati-hati. Suatu pagi yang cerah, Lily berkata pada ibunya, "Bu, aku ingin menjelajahi padang rumput di balik bukit." Ibunya tersenyum lembut dan berkata, "Boleh, tapi hati-hati ya, sayang. Jangan terlalu jauh dan pulang sebelum matahari turun." Dengan semangat, Lily melompat-lompat sambil menyanyikan lagu kecil. Lily berlari di rumput yang hijau, bertemu bunga, burung, dan awan yang lucu. Lily di tengah perjalanan. Lily melihat kupu-kupu biru yang indah. Ia mengejarnya sambil tertawa. "Tunggu aku, kupu-kupu cantik," katanya. Tanpa sadar, Lily sudah sangat jauh dari rumah. Padang rumput itu berubah menjadi hutan kecil yang belum pernah ia lihat. Lily berhenti dan melihat sekeliling. Sepertinya aku tersesat. Wajah Lily mulai terlihat khawatir. Tiba-tiba terdengar suara. "Halo, kamu siapa?" Lily menoleh dan melihat seekor landak kecil dengan duri yang lucu. "Namaku Lily. Aku tersesat. Kamu siapa?" "Aku Lolo si landak. Aku tahu jalan pulang ke padang rumput. Tapi kita harus melewati jembatan kecil di atas sungai." Lily menelan ludah. Ia takut air, tapi ia mengangguk. "Baiklah, aku akan mencoba. Aku harus pulang sebelum matahari turun." Mereka berjalan bersama. Di tengah jalan mereka bertemu katak tua yang duduk di atas batu. "Hei kalian, mau kemana?" tanya katak. "Kami mau pulang ke padang rumput," jawab Dodo. Katak itu tersenyum dan berkata, "Kalau kalian bisa menjawab teka-tekiku, aku akan memberitahu jalan pintas." Lily dan Dodo saling pandang. Lily mengangguk. "Baik, coba beri kami teka-tekinya." Katak berkata, "Aku punya sayap, tapi tidak bisa terbang. Aku punya kaki, tapi tidak bisa berlari. Aku membuat suara tapi bukan burung. Siapakah aku?" Lily berpikir keras. Ia mengingat suara yang sering ia dengar di dekat kolam. Tiba-tiba matanya berbinar. Jawabannya, "Kata, seperti kamu." Katak tua itu tertawa terpingkal-pingkal. "Benar, kalian cerdas. Ini jalan pintasnya." Ia menunjuk jalan kecil di balik semak-semak. Dengan semangat, Lily dan Dodo melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jembatan kayu kecil. Lily gemetar sedikit, tapi Dodo menggenggam tangannya. "Kamu berani sekali, Lily," kata Dodo. "Aku takut, tapi aku lebih ingin pulang," jawab Lily sambil tersenyum. Akhirnya, mereka sampai di padang rumput saat matahari mulai turun. Ibu Lily sudah menunggu dengan cemas. "Lily," serunya sambil memeluk anaknya erat. "Maaf, Bu. Aku terlalu jauh. Tapi aku belajar banyak hari ini. Dan aku punya teman baru," kata Lily sambil menunjuk Dodo. Malam itu, Lily menceritakan petualangannya sebelum tidur. "Kadang kita takut, tapi kalau hati kita berani, kita bisa melewati apa saja," katanya sambil men. "Kadang kita takut, tapi kalau hati kita berani, kita bisa melewati apa saja," katanya sambil menguap. Ibu Lily mengelus kepalanya. "Iya, dan ibu bangga padamu." Lily pun tertidur dengan senyum di wajahnya, ditemani mimpi indah tentang jembatan, teka-teki, dan kupu-kupu biru. Beberapa hari setelah petualangan Lily bersama Dodo si landak, pagi di hutan terasa berbeda. Angin berhembus pelan, dan matahari menyinari dedaunan dengan hangat. Lily sedang duduk di depan rumahnya, menggambar kupu-kupu biru di tanah dengan ranting kecil. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Jejak kaki berkilauan seperti emas di tanah. "Hah? Jejak apa ini?" gumam Lily. Ia mengintip lebih dekat. Jejak itu kecil, seperti jejak kelinci, tapi berwarna kuning keemasan dan memantulkan cahaya. Lily memanggil Dodo.
Dodo, lihat ini. Ada jejak emas aneh. Dodo datang tergopoh-gopoh. Ia memeriksa jejak itu dengan matanya yang jeli. Wah, ini bukan jejak biasa. Sepertinya menuju ke dalam hutan, tapi agak ke arah selatan. Yang katanya dihuni oleh si burung hantu bijak. Lili langsung tertarik. Ayo kita ikuti jejak ini. Mungkin ada harta karun. Dodo agak ragu. Lili, kita harus hati-hati. Tapi aku ikut kalau kamu ikut. Mereka pun mengikuti jejak emas itu. Sepanjang perjalanan, mereka melihat tanda-tanda aneh. Daun-daun berbentuk hati, jamur berwarna ungu, dan bunga yang bersinar di kegelapan. Akhirnya, jejak itu berhenti di depan pohon besar yang lubangnya berbentuk bulan sabit. Ini pasti rumah burung hantu bijak, bisik Lili. Benar saja. Dari dalam terdengar suara lembut. Siapa yang datang dengan langkah penasaran? Lili dan Dodo menjawab sopan. Kami mengikuti jejak emas. Kami ingin tahu dari mana asalnya. Burung hantu bijak pun muncul dengan bulu abu-abu dan mata bundar bersinar. Jejak itu muncul hanya ketika seseorang memiliki hati yang penuh keberanian dan niat yang baik. Itu bukan harta karun biasa yang kalian cari, tapi petunjuk menuju pelajaran berharga, katanya. Lili bingung. Pelajaran? Pelajaran apa? Burung hantu bijak tersenyum dan berkata, jejak itu akan membawamu ke tempat di mana bantuanmu dibutuhkan. Saat itu juga, terdengar suara tangisan dari arah utara. Tolong, ada yang terjebak di semak duri. Tanpa ragu, Lili dan Dodo berlari ke arah suara itu. Mereka menemukan anak tupai kecil yang kakinya tersangkut duri. Tenang, kami akan bantu, kata Lili. Dodo dengan hati-hati menarik durinya. Sementara Lili menenangkan tupai kecil itu. Kalian penyelamatku. Namaku Nini. Aku ingin mencari bunga untuk ibuku, tapi malah terjebak, kata tupai kecil itu sambil terisak. Lili tersenyum dan berkata, kadang kita menemukan hal penting bukan karena kita mencari, tapi karena kita bersedia membantu. Mereka pun mengantar Nini pulang ke rumahnya. Ibunya sangat berterima kasih dan memeluk ketiganya. Malam itu, ketika Lili kembali ke rumah, ia melihat jejak emas itu perlahan menghilang, tapi hatinya hangat. Ternyata harta karun itu bukan emas atau permata, tapi beberapa hari setelah petualangan membantu Nini si tupai, Lili merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia merasa lebih berani, lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitarnya, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Suatu pagi, saat embun masih menggantung di ujung dedaunan, Lili terbangun oleh suara lembut yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Seperti bisikan angin yang menyanyikan lagu lama. Lili. Lili. Ia mengucek matanya dan duduk di ranjang. Siapa itu? Di ambang jendela, seekor kupu-kupu biru menari-nari. Sayapnya berkilau seperti kaca matahari pagi. Tapi kali ini, ada pola baru di sayapnya seperti peta kecil dengan garis berliku dan tanda X di tengahnya. Lili langsung mengenali itu sebagai sebuah petunjuk. Dodo, Dodo, bangun. Kupu-kupu itu bawa peta, serunya sambil berlari ke rumah Dodo si landak. Dodo menguap besar dan keluar dengan rambut acak-acakan. Peta lagi? Hah, semoga kali ini tidak ada semak berduri, gumamnya. Tapi wajahnya tetap cerah, karena semangat petualangan Lili selalu menular. Mereka mengikuti kupu-kupu biru itu, yang terbang rendah di atas tanah, seolah menuntun. Peta di sayapnya menyala lembut, setiap kali mereka mengambil arah yang benar. Perjalanan kali ini lebih menantang. Mereka harus menyeberangi sungai kecil, dengan jembatan tua yang mulai rapuh, melewati lembah kabut yang membuat suara terdengar aneh, dan menjawab teka-teki yang tertulis di batu besar. Apa yang tidak bisa dilihat, tapi bisa membuatmu tersesat atau menemukan jalan. Lili berpikir sebentar, lalu berkata, hati. Dan tiba-tiba, kabut menghilang, membuka jalan menuju bukit kecil yang tertutup bunga liar.
Di puncak bukit itu, mereka menemukan sebuah taman rahasia, dipenuhi bunga-bunga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, berwarna keemasan dan mengeluarkan aroma hangat seperti pelukan. Di tengah taman berdiri sebuah cermin tua, dikelilingi akar dan lumut. Cermin itu memantulkan bayangan Lily dan Dodo, tapi ada cahaya lembut yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba suara burung hantu bijak terdengar dari balik cermin. Kalian telah menemukan taman refleksi. Tempat ini tidak bisa ditemukan dengan mata, hanya dengan hati yang telah belajar, memberi, dan tumbuh. Lily mendekat dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan di sini?" "Lihatlah ke dalam cermin," jawab suara itu, "dan temukan kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu." Lily dan Dodo saling pandang, lalu bersama-sama melihat ke dalam cermin. Perlahan, bayangan mereka berubah menjadi versi mereka yang lebih dewasa, lebih tenang, tapi masih dengan senyum yang sama. "Kadang, petualangan terbesar bukanlah ke tempat yang jauh," kata suara itu, "tapi ke dalam diri sendiri." Tiba-tiba, kupu-kupu biru terbang ke atas. Sayapnya bercahaya, lalu menghilang menjadi bintang kecil di langit biru. Lily menggenggam tangan Dodo. "Aku rasa kita akan punya banyak lagi petualangan ke depan," bisiknya. Dodo mengangguk. "Dan kita akan selalu punya satu sama lain."